Begini, namanya aja bencana ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Yanti tadi, kita mempunyai fase-fase. Ada fase akut ya, lalu kemudian fase responsif maksudnya, lalu kemudian ada lagi fase-fase yang harus kita apa namanya jalani. Jadi kalau baru 1 hari, lalu Hmm. kemudian diberi makan cuman ganjel doang, entah itu mie instan, mau pakai kornet, pakai sarden, ya monggo kerso. Ya namanya orang mesti makan tuh ya. Tapi kalau besoknya masih makan mie instan, lalu lusa mie instan lagi, minggu depan belum surut airnya atau gempanya masih kecil-kecil masih muncul, mie instan lagi. Wah ini enggak benar ya. Jadi barangkali kita nggak boleh ngejulit sama mie instan ya kan. Mie instan, kornet, sarden, monggo kerso, biskuit monggo. Tetapi biasanya Indonesia tuh sebetulnya adalah daerah bencana kan, yang Ring of Fire itu adanya di Indonesia. Jadi barangkali ketika, nah ini seperti yang dialami oleh Dokter Ratri, alangkah baiknya kalau teman-teman kita yang berada di daerah yang sebetulnya tidak terlalu sering bencana, tapi tiba-tiba tahu-tahu muncul, nah sudah waktunya kita bekerja sama dalam waktu 6 jam, seperti yang saya tulis di infografis, dalam waktu 6 jam, maka dapur umum sudah harus berdiri. Nah, dapur umum ini penting karena apa? Karena itu menghindari orang untuk tidak lagi makan makanan kepepet. Nah, disitulah makanya itu sebabnya kenapa kami juga mengundang bagi para masyarakat yang ingin membantu. Nah, pada waktu bantuan itu sudah mulai masuk di hari kedua atau 6 jam setelah kejadian, maka tolong yang masuk adalah bahan makanan. Jadi bukan makanan instan lagi. Jadi sumbanglah beras, sumbanglah kacang merah, sumbanglah jagung, sumbanglah kalau orang Boyolali udah enak lihat telur ya dok ya. Tapi barangkali di daerah-daerah tertentu, oh enggak, apa buatan. Ya, Enggak jadi juga barangkali telur sih. termasuk protein hewani yang tahan lama. Ya, di luar dengan suhu ruangan dia bisa bertahan bisa sampai 2 minggu bahkan. Ya, lalu kemudian bisa dibuat menjadi beraneka macam makanan. Ya, jadi kita ingin menghimbau juga kepada teman-teman yang ingin menyumbang, so sebaiknya jangan dikit-dikit makanan instan. Memang kelihatannya mudah, awet, transportasinya juga gampang, dus-dusan ya toh. Tapi juga sebetulnya gampang kok kalau nyumbang beras. Sebetulnya gampang kok kalau nyumbang ubi, nyumbang yang namanya jagung, kacang tanah, kacang Kacang tolo, kacang ijo. hijau, kentang ya. Lalu kemudian itu adalah bahan baku untuk karbohidrat. Tetapi untuk protein Anda bisa nyumbang banyak lagi yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi itu yang pertama ya kan. Jadi yang lebih penting lagi yang kedua adalah bagaimana mulainya. Nah ini dia barangkali slide yang kedua Mas. Nah sekarang ini memang lebih banyak TNI turun tangan ya. Barangkali kalau seandainya kita di daerah bencana yang belum terbiasa seperti kayak di Boyolali, maka biasanya yang buka tenda pertama kali adalah TNI. Saya kagum kalau ngelihat bapak-bapak TNI kita kalau udah mulai masak apa nasi. Waduh, kuatnya bukan main. Bisa waduh, yang namanya itu namanya nasinya itu diuleni sampai ngaron nasi itu satu berapa liter itu satu jerigen kok satu jerigen satu bumbung besar gitu ya satu panci besar. Nah jadi tapi ya sekali lagi namanya Bapak TNI kan ya, jadi telurnya paling diceplok, telurnya direbus lalu dimasukkan ke dalam nasi bungkus. Nah alangkah baiknya kalau kita sudah mulai ibu-ibu dari PKK ikut terlibat, para kader juga terlibat, bagaimana lalu kemudian telurnya hari kedua dibumbuin, bikin telur belado ya kan, atau bikin telur pindang. Nah untuk bayi-bayinya telurnya bisa dimasukkan sebagai protein hewani, bagian dari 4 bintang yang diperlukan ya. Nah jadi ini penting banget. Lalu bagaimana kita punya para fasilitator pemberian makan bayi dan anak, terutama yang sudah terlatih, kita juga mengharapkan untuk bisa saling membantu dan terjun, karena inilah waktunya kita berbakti bagi negeri. Silakan Mas Alvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.